Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus yang berada di Kepri dan sekitarnya, di saat menjelang berbuka ini, sedikit kita akan berbagi tentang hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Sedikit kita akan berbagi tentang amal-amal para sahabat. Bagaimana para sahabat dulu beramal sehingga kita tahu, kita bisa membedakan atau kita bisa mengukur di mana kita dan di mana sahabat. Seandainya tanpa pembanding, maka kita akan merasa kita ini sudah jadi orang saleh. Kita ini sudah menjadi orang yang rajin ibadah. Mari pada kesempatan hari ini, sore hari ini menjelang berbuka, sedikit akan saya sampaikan bagaimana ibadahnya para sahabat sebagai untuk penyemangat bagi kita. Dan juga di sisi yang lain, ketika kita tahu bahwa amal kita itu belum ada apa-apanya dibanding amalnya para sahabat, maka di situ akan timbul perasaan tidak ada rasa ujub. Jadi rasa ujub akan hilang karena kita merasa ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kita lihat berdasarkan hadis-hadis dan riwayat asar, Bapak sabata an jumlatin min ashabatil kiram annahum kanu yubdiluna kulla judin fil ibadah. Dan sungguh telah disebutkan dari para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Wa yasrafuna tamamal amarihim fil jihadi wa dzikrillah wa ta'ah. Dan mereka betul-betul menggunakan umur mereka untuk berjihad dan berzikir kepada Allah, juga untuk melakukan ketaatan. Jadi kadang-kadang kita lihat sahabat ini, kadang-kadang kita melihat hanya sepintas dari satu sisi kisah saja. Sayyidina Abu Bakar begini, Sayyidina Umar begini, Sayyidina Utsman begini. Maksudnya kita di Utsman bin Affan, alladzi kana yasumu dahra wa yaqumu laila illa hajatan min awwali, walladzi kana yusalli wa yaqra'ul qur'ana kullahu fi rak'ah. Sayyidina Utsman bin Affan, kalau yang kita pertama kita dengar Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang sahabat yang kaya raya, yang pemurah, itu saja. Dikira amal yang lain seperti apa? Ternyata Sayyidina Utsman bin Affan ini karena yasumud dahra, Affan 1 tahun full berpuasa, nggak ada tidak puasanya, tentu kecuali hari-hari yang diharapkan berpuasa. Bil ibadah wa yasrafun wa yaqumul laila ila hajatan min awwali. Kemudian setiap malam Sayyidina Utsman bin Affan qiyamul lail ila hajah. Hajah itu apa? Hajah itu tidur sebentar sebelum subuh. Dari awal sampai menjelang subuh hajah itu sekitar tidur 10 menit, begitu saja. Sebelum subuh hajah sunnah, tidur sebentar, macam tidur ayam istilahnya. Kemudian ada terbangun sholat subuh.
Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Setiap hari berpuasa, qiyamul lail full, kecuali sedikit hajah. Hajah ini fungsinya untuk agar menjaga, termasuk menjaga diri, maksudnya untuk menjaga kesehatan. Jangan drop. Tidur 10 menit sebelum subuh ketika qiyamul lail dari awal sampai akhir itu bisa untuk menjaga stamina. Jadi tidurnya tidak banyak tapi berpengaruh terhadap kesehatan. Apabila 10 menit itu tidak ditidurkan, maka akan berimbas kepada kesehatan. Jadi bukan karena Sayyidina Utsman itu malas, tetapi sisi lainnya hajah itu memang hukumnya sunnah. Ternyata setiap sunnah itu mesti bagus. Nah, jadi ternyata memang hajah tidur yang hanya sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum subuh, setelah yang mulai dari awal itu menyehatkan badan, ya, bisa menjaga kesehatan badan. Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian waladzi kana yusalli wa yaqra'ul Qur'an kullaha fi rak'ah. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau macam mana ibadahnya tidak satu malam. Allahu Akbar sampai sekali satu ruku saja itu dia menghatamkan Al-Quran. Tentu sampai nak menjelang subuh baru selesai. Nak menjelang subuh kurang 10 menit, 15 menit hajah tidur, ada subuh bangun lagi. Jadi kemudian sahur, tentu malam itu sahur ataupun tidak sahur, wallahu alam. Yang jelas paginya Sayyidina Utsman bin Affan subuh, masuk waktu subuh sudah dalam keadaan orang yang berpuasa. Begitulah kebiasaan Sayyidina Utsman bin satu rakaat khatam. Ada yang sanggup di antara kita? Kalau berpuasa saum dahri mungkin masih ada orang di zaman sekarang ini yang memang kebiasaan berpuasa setiap hari puasa, hari puasa. Tetapi ketika qiyamul lail satu malam full, satu rakaat menghatamkan Al-Quran di dalam qiyamul lailnya itu, ini adalah satu hal yang sangat berat dari orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alladzi kana yusridu shauma wa yaqumul laila kullah. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar bin Affan selalu berpuasa terus dan qiyamul lail full, total, habis. Pokoknya kalau Sayyidina Utsman dia ada menjaga, ada hajahnya. Kalau Sayyidina Umar full langsung mulai isya sampai subuh qiyamul lail, enggak putus. Puasa terus, qiyamul lail juga full, satu malam penuh full. Kemudian yang ketiga, lihat sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi namanya Abdullah bin Umar. Alladzi kana yaqumul laila kullahu. Sayyidina Abdullah bin Umar juga seperti ayahnya, qiyamul lail satu malam penuh. Masya Allah, luar biasa amal para sahabat. Time diajak dia bisa bila perang berangkat, malamnya qiyamul lail full, qiyamul lail. Kalau kita nih tidur yang banyak. Wa minhum Tamim ibnu Aus bin Kharijah alladzi kana yahtimul Qur'ana fi rak'atin wa yuhyil laila kullah. Begitu juga sahabat Tamim ibnu Aus bin Kharijah. Beliau juga kebiasaan beliau menghatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat salat. Jadi membaca Al-Quran yang paling utama yaitu membaca Al-Quran ketika berdiri waktu sholat, itu pahalanya paling besar. Daripada kita duduk begini, kita baca Al-Quran, kita duduk, punya wudhu, membaca Al-Quran, ini jauh pahalanya lebih besar ketika kita membaca Al-Quran sedang posisi sholat. Termasuk di situ adalah kebiasaan Sayyidina Utsman bin Affan dan sahabat Tamim ibn Aus. Itu beliau selalu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat, berdiri
membaca Al-Quran sampai hafal. Wa ya laila kullahu juga qiyamul lail satu malam penuh. Jadi begitu indahnya, begitu nikmatnya membaca Al-Quran itu sambil berdiri sambil sholat sampai satu malam penuh. Kalau sebentar lagi subuh. Wa minhum Saddad bin Aus alladzi kana yuhyi laila kullahu. Begitu juga sahabat Saddad bin Aus, kebiasaannya yaitu qiyamul lail satu malam penuh. Satu malam penuh. Kita aja terawih itu Ramadan, nunggu Ramadan. Terawih nunggu Ramadan. Kalau tak ada Ramadan, tak ada qiyamul lail. Sekarang Ramadan pun terawih di sebagian daerah itu ditekankan untuk di rumah. Jadi entah terawih entah tidak. Sahabat mau Ramadan tidak Ramadan, qiyamul lailnya satu malam suntuk. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib alladzi kana yahtimul Qur'ana yaumiyya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kebiasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Setiap hari khatam Al-Quran. Tentu memang lebih dahsyat semacam Sayyidina Utsman bin Affan satu kali rukuk saja. Maksudnya dalam satu rakaat salat sudah khatam Al-Quran. Sayyidina Ali karamallahnya setiap hari khatam Al-Quran. Ini aja macam mana kita nak ikut? Macam mana? Ya. Mungkin kalau satu hari dicoba bisa, untuk besok dah tak tahan. Besok lagi ini setiap hari. Macam mana? Tidak pernah tidak khatam Al-Quran. Setiap rutinitas. Itu adalah contoh daripada ibadahnya para sahabat yang sering kita dengar namanya, yang sudah kita tahu, yang sudah masyhur namanya di telinga kita. Begitulah ibadah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberi keberkahan mereka mengalir kepada kita sehingga kita bisa juga mengikuti sirah mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Selalu diberi, semoga kita diberi rahmat dan kekuatan agar bisa mengikuti jejaknya para sahabat dan khususnya baginda Rasulullah SAW. Demikian sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari para sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa pada hari ini jadi puasa yang berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.